Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu Bapa, kami ucap syukur atas kasih-Mu pagi yang indah pada hari ini kami terima, kami rasakan penuh sukacita. Kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam acara peneguhan nikah saudara kami ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Acara yang kami jalankan dari awal hingga akhirnya, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati, Tuhan berkenan dalam acara. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.
Kudus hadir tengah-tengah kami dan siap memberkati semua kami, teristimewa mempelai yang siap untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami, sehingga setiap kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ada banyak konsep tentang pernikahan, tapi biarlah hari ini bukan saja Yosef Kalimus bersama dengan calon istrinya yang akan memahami konsep pernikahan, tapi saya rindu semua kita yang ada di sini yang berusia pernikahannya 1 tahun, 15 tahun, 40 tahun dan sebagainya, bahkan 60 tahun mungkin, dan seterusnya, boleh memiliki konsep yang benar tentang pernikahan. Saudara, ada banyak istilah dalam membangun rumah tangga, tapi saya tertarik dengan satu statement yang ditulis oleh Wahaya dan Tim dalam sebuah buku pernikahan yang mengatakan begini: jangan pernah jadikan cinta sebagai penopang pernikahan, tapi jadikan pernikahan sebagai penopang cinta. Mungkin ini sebuah statement yang sepertinya terlalu puitis, sepertinya juga romantis banget, tapi saya mau kasih tahu, dari statement ini ada satu makna yang sangat dalam yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa dikatakan jangan jadikan cinta sebagai penopang pernikahan? Karena sesungguhnya cinta itu adalah sesuatu yang personal, betul? Sesuatu yang labil, bahkan bisa kita simpulkan sesuatu yang rapuh. Tadi malam hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yus berkata, mencintai itu perkara mudah. Kapan saja orang bisa jatuh cinta, betul? Tapi kepada siapa cinta itu berlabuh, itu bukan perkara mudah. Oleh sebab itu, hari ini kita bersyukur Yosef Kalimus telah menemukan pelabuhan cintanya. Demikian juga Redi dan yang lain. Bapak Ibu yang ada di sini, coba lihat pasanganmu. Inilah tempat cintaku berlabuh selamanya. Amin. Iya, saudara, jangan bilang sampai dia lalu yakin nangat kedengar tuh napa. Abi Ibu Hen, are apika pulang setelah penempayah itu. Stop. Elak ke itu pun pemikiran kita. Abi, gereja Allah baik mengajarkan hidup rumah tangga, hidup yang diberkati dan berbahagia. Amin. Iya. Jadi jatuh cinta kapan saja bisa. Karena cinta itu apa? Dari mata turun ke hati. Bahkan yang tidak suka pun lama-lama bisa suka karena sering ketemu. Betul? Bahkan seorang pria pernah ketemu dengan saya dalam posisi sudah tunangan. Dia bilang, aku masih bingung, mantan pacarku tetap cantik dan sangat menggoda hatiku. Aku bilang begini, di Surabaya loh ini, sepanjang mata memandang, tidak akan pernah berhenti untuk melihat wanita cantik. Karena wanita itu memang cantik, jangan sampai cowok yang cantik. Amin. Tapi ada satu hal yang jadi prinsip seorang pria, hanya satu selamanya. Amin. Iya, saudara. Demikian juga wanita. Jadi kembali lagi, kita mau belajar bagaimana tidak lagi menempatkan cinta sebagai penopang pernikahan. Kenapa? Karena cinta adalah personal, sesuatu yang labil, sesuatu yang rapuh, dan itu sangat berkaitan dengan perasaan. Pada saat hatinya lagi senang, dia bisa jatuh cinta. Tapi pada saat hatinya tidak senang atau banyak masalah, cinta itu sulit ditemukan, lebih sulit daripada cari emas. Sulit sekali. Sampai pernah saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, kami harus cerai karena aku sudah tidak menemukan cinta itu dalam keluarga. Saya ketemu seorang selebritis, dia bicara di media, kami cerai
karena cintanya sudah habis. Tidak ini yang diajarkan Alkitab. Karena cinta itu selamanya. Amin. Nah, saudaraku, kenapa cinta tidak boleh dijadikan penopang pernikahan? Karena kapan saja cinta itu bisa berubah, cinta itu bisa pudar, cinta itu bisa luntur. Bahkan kehilangan rasa cinta itu bisa terjadi atas siapapun. Jangan pernah berpikir dia jadi bakas, dia mungkin tajaru. Abi alek jadi bakas, tambah malah ngelilu. Ampin ulu bujang kemarin. Coba payah sambil dia tahu bahwa engkau juga pendeta. Kamu upaya ampi gaya tuh ikau lagu. Sampai tinggi laku tua-tua kelari. Betul. Semakin tua semakin Nah, sempurnakan semakin tua semakin harati. Dia ditambah hukum. Tapi kan ayatnya pite. Ulu gue tengah dia ulu pelengkap. Ulu pelangit kan. Syukur mentingin tersinggung berarti kalah. Amin. Elak sampai dia puji yang upaya di depan pendeta kau. Berarti termasuk dia puji upaya aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi. Kenapa bukan cinta yang menjadi penopang pernikahan, tapi pernikahanlah yang menjadi penopang cinta? Begini. Di dalam pernikahan paling tidak ada prinsip-prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Dalam pernikahan, yang pertama ada komitmen antara pasangan itu sendiri. Dan komitmen itu adalah standarnya sampai kematian yang memisahkan kita. Amin. Aku hendak misalnya kau nih, sampai kau kita jadi. Amun dia sampaikan, waduh, kita berlaku doa akan. Amin, dia tahu dia sampai komitmen sampai kematian yang memisahkan. Amin. Iya, setuju dia. Jika dia mau aku lagi berlaku doa akan dulu belum mati pak, supaya Amin itu sampai dia ambil sampai kematian yang memisahkan. Itu komitmennya. Karena itu ajaran Alkitab firman Tuhan. Yang kedua, di dalam pernikahan komitmen itu diikat dalam satu ikatan yang sangat powerful, yaitu amun ulu dayana kawin adat. Karena itu ulu Republik Indonesia IG catatan sipil. Ela mau jatuh penting catatan sipil kena penting adat salah. Amun ikau kawin dia apa catatan sipil anak mute tidak diakui oleh negara. Sehingga pada saat ikau hendak ke Israel, tuh gereja Allah baik dengan hamba Tuhan tinakan tiap yelu ke Israel, nampak paspor akan anak. Dia pertama ada bapak, aku kena bapak. Dia sah ikau beda kita sipil sampai puji komisi izin keluarga. Yang anak punya telu karena itu nampak. Aku mangkok. Mungkin dia anak ayu bapak. Siapa kita sipil. Ya, Pak, ada ikau ulu telepon anak kau. Ya, aku pun ayu. Boleh ingat aku ini. Orang kita catatan sipil harus. Amin. Dia tahu cara ngancam adat maka adatnya perlu. Tapi catatan sipil teh mutlak. Selama kita berdiri uang negara Republik Indonesia. Nah, mana aku mengajar itu, abi ada kalah, bunuh adat kena. Mengancam ayui. Dia perlu catatan sipil yang penting adat. Tidak nabi peraturan kita. Sampai puji dia mau. Ulu dia kawin adat dia bahadat pak. Wah, ketika kawin adat dinarik, jadi dia bahadat. Kita ingin pahami. Jadikan pernikahan sebagai penopang cinta. Karena dalam pernikahan ada komitmen, ada ikatan yang sangat mengikat. Dan Alkitab katakan dalam pengkhotbah, ya, dikatakan tali dua ikat itu mudah putus. Nah, dikatakan begini, berdua itu pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 3 lembar termasuk suami istri itu 2.
Tuhan itu 3. Suami istri dan Tuhan tidak akan pernah putus, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak. Karena Tuhan itu sanggup buat mujizat apapun keadaannya. Buhen kita pisah, yakin deh. Karena tidak ada Tuhan yang berkuasa di situ. Ewe dia berkuasa, tahu empu, tahu ke sawah, tahu ke mana, kalahi. Tapi selama Tuhan ada dalam pernikahan, maka saya percaya tali 3 lembar tidak mudah diputus. Amin. Coba payah kanan kiri. Kata payah bau lo. Payah bau sawah lah, payah bau dulu. Masuk gereja Allah. Engkau tidak ketemu sekadar organisasi. Engkau harus ketemu Tuhan. Dan Tuhan yang kau jumpai ada dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam seluruh aspekmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan lebih berdahsyat, luar biasa atas kehidupan rumah tangga. Amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Amin. Mari saya undang pemusik-pemudi boleh kembali. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan. Tapi sebelum masuk proses pemberkatan, biarlah kita memastikan diri kita ada di sini adalah orang yang mendoakan kebahagiaan Yosef dan Reli dalam satu pernikahan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kedua mempelai akan mengucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan. Sekaligus menerima engkau, Riri, sebagai anugerah dari Tuhan, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji di hadapan Tuhan Yesus Kristus akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Dalam segala keadaan dan di segala waktu, aku akan selalu bersama-sama engkau, berjalan dalam rencana Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Aku Riri menerima engkau, Yosef Kalius, sebagai anugerah dari Tuhan, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, aku berjanji di hadapan Tuhan Yesus Kristus bahwa aku akan tunduk dan menghormatimu, seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus, serta mengasihi engkau dalam segala keadaan dan di segala sesuatu. Aku akan selalu mendampingi engkau sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Ya, puji Tuhan. Yang tak buat dari logam mulia. Tidak ada hal yang indah selain kasih akan Tuhan atas istrimu. Dan cincin ini bundar, tidak putus, dan darah ini melingkar di jari manis istrimu sebagai tanda bahwa kasihmu akan Tuhan dan juga kasihmu akan istrimu tidak akan pernah berkesudahan. Mari pasang dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah sesungguhnya cintamu diabadikan tanpa akhir dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya dengan engkau mengasihi Tuhan, engkau mampu mengasihi suamimu, dan engkau boleh melihat anugerah Tuhan sempurna atas keluargamu. Mari pasang dalam nama Yesus di jari manis sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Ya, sekarang Hamba Tuhan, Natalina Sandra boleh maju ke depan. Pak Yus dan juga Pak Lelo boleh sama-sama maju ke depan.
baik telah dianugerahkan bagimu. Riri adalah jawaban doa yang Yosef doakan selama ini, telah ada di sampingmu. Yosef adalah jawaban doa dari Riri dan telah ada di sampingmu. Hari ini kalian berdua menyerahkan diri secara sadar untuk dipersatukan oleh Tuhan. Maka hari ini Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Tidak lagi engkau sendiri, tapi engkau sudah berdua dan menjadi satu. Tuhan telah memperlengkapi hidupmu, Yosef dengan istri, dan Riri. Tuhan telah memperlengkapi hidupmu dengan suami. Sebab orang yang mendapat istri berkenan di hadapan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan untuk menggenapi setiap rencana dan rancangan Tuhan. Menjadi kuat, menjadi teguh, bahkan menjadi bahagia seumur hidupmu. Hal-hal yang baik kami minta hari ini Tuhan untuk memperlengkapi mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sepanjang umur hidup mereka, mereka tidak akan kekurangan. Mereka berlimpah. Jadikanlah pernikahan ini menjadi gambaran pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga orang melihat Tuhan dalam rumah tangga. Jadi kuat dan selalu menang dalam setiap perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan, sebab pernikahan Yosef dan Riri sebagai tanda keajaiban bagi generasi. Diberkatilah orang tua dari kedua belah pihak, sebab menerima menantu yang dianugerahkan Tuhan. Dan jadilah berkat atas keluarga besar, bahkan jadilah kebanggaan bagi Tuhan dan bagi seluruh keluarga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau dalam sebuah pernikahan kudus, sehingga mulai hari ini seterusnya dan selama-lamanya engkau bukan lagi dua, tapi satu dalam pernikahan. Satu dalam sukacita ilahi. Sampai kematianlah yang memisahkan. Apa yang dipersatukan Allah kokoh, kuat, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan di Maria buat Mama mempelai. Boleh berikan ciuman kepada sang istri Yosef. Tuhan memberkati. Ya, saya minta menghadap ke depan. Boleh menghadap ke jemaat. Jemaat. Inilah keluarga baru Tuan dan Nyonya Yosef Kalius. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja Allah Baik dan dalam keluarga besar yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kembali menghadap. Ayah, Ibu, terima kasih. Atas kasih sayang kepada aku dari kecil sampai
berikan pelukan sayang buat mama dan papa. Katakan terima kasih Bapak. Kepada mama, Riri bolehkan berikan pelukan kasih kepada Bapak. Ya, sekarang kedua mempelai akan mendatangi kedua orang. Telah membesarkanku dari kecil sampai aku dapat suami. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, boleh berikan pelukan terima kasih Papa untuk kasih sayangnya selama ini. Ya, puji Tuhan. Kedua mempelai Mereka di hadapan Tuhan dan manusia, dan juga di hadapan hukum Republik Indonesia dan juga adat Dayak Kalimantan Tengah. Dari pihak gereja kami menyerahkan dokumen pernikahan. Silahkan diterima, dan di dalamnya ada janji pernikahan yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, yang akan membawa hidupmu memiliki masa depan yang penuh harapan. Mari terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sebagai pegangan hidupmu dan juga panduan masa depan rumah tangga dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan boleh ke tempat yang telah disiapkan. Karena kami senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Kini saatnya kami, jemaat Tuhan yang kekasih, akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan baik kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati persembahan kami, memberkati hidup kami, agar hidupan kami hidup menjadi mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk memberikan persembahan kasih kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah, dan kami mempersembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku berbahagia,
pujiannya bagi Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu duduk. Kesempatan yang diberikan kepada kami pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan. Pada saat ini kami berterima kasih kepada pelayanan hamba-hamba Tuhan dari gereja Allah Baik. Itu untuk memberikan peneguhan nikah untuk anak kami, Yosef dan Riri. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Dan di saat ini juga kami berharap kepada seluruh yang ada di dalam gedung gereja ini, supaya nanti sama-sama dengan kami pulang ke tempat rumah kakak kami, Bapak Genson, yaitu kita melanjutkan di sana acara kita lagi, yaitu dan juga kita jamuan makan. Dan untuk sore nanti jam 6 sore kita kebaktian ucapan syukur lagi. Itu yang kami harapkan kepada seluruh keluarga yang ada di sini, supaya kita bersama-sama ke tempat kakak saya. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya permisi kepada hamba Tuhan memberikan satu pesan kepada anak kami, ya. Permisi, ya. Ya. Tuaken aku bahasa ita tunang bahasa mbak tendue tapi kita jadi berkat uang gedung gereja tuh kita doe melo maret kita doe teh rati-rati gote judul lah jatun bikin dan belum bikin kita doe teh elak ngape hati tutu jauh loh abi hati kerja kami teh di tau kena tambah tu juang hari bikin kamu bimang lingip tahu kan tambah julukan hati kan tutu tidak bisa diobati bujur tak KPH sakit hati. Jadi kita dua teh saling menyayangi bujur, dan kita dua belum makin belum teh serai kita tebela teh. Kile napi cara teh menggau duit teh are-are. Yo, nah menggau duit teh are begitu ya are duit teh imit nabutuhan teh judul imit nabutuhan melalui gedung gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, dia tahu memberkat uang pembelum minta. Abi aku memandai lah Tuhan, aku puji mahi, jadi duit kan jadi ibit, jadi dia diberkati abi Tuhan, dia tahu nak abi, hangus bagaikan disabar petir rawan. Jadi kita bingang-bingang gitu deh, abi narai uang gedung gereja. Jihapa ita Allah Ta'ala are jadi duitnya ibit ke gereja walaupun dia lepah berumah kute judul lagi tapi gitu duitnya seringkali
kan gereja berlaku perlindungan melawati hamba-hamba Tuhan. Hekote. Nah, barang itu indai kita duit mengarahkan kehidupan duit kita duit menanggung keluarga. Menanggung keluarga. Ken, mamam kan, aku tuh tegi kepaktiang, kita duit ho pelangka, amon tegi duit kita duit dia mungkin kita duit tidak menanggung gabi gitu. Hekote judul lah. Abi amon jatuh duit tahu kau indah kan? Abi jadi mengawar hari ini, kenapa imgo jalanan? Hekote judul lah. Nah semoga pembelum kita duit berlimpah berkat. Bola pembelum anak ikan duit. Nah, dengan harapan kuken ketun duit pembelum marip ketun duit tutup jawab bapak. Abi aku malik oba bertanda tangan bersaksi amo ketun duit menteha aku ma oba ngurus perceraian. Dia aku ke ali tanda tangan itu dia belai. Tapi amo ketun duit belum ma aku tuh sembahyang syukuran mahi mau tegi hiburan dan julu teh penuh hobi mamam sembahyang syukuran apalagi makom nyene ke banyelo kare ma aku sembahyang syukuran abi esok tuh hayang duit lahir hei kita cukup sangat ajak aku teh jalala pajak lah bu mohon maaf si detina yang aku merawi Yehuang itu teh uka boleh nanggoy kakak kote kita bersama-sama melalui rangkaian acara indah. Amona kote lebih kan syukur, tapi amoh kote kurang apa? Abi kita deh, abi belum terserai terbela. Aku mamam tu jadi bakat mingkang minta jigi teh aku je. Abi aku bikin layak membela marekku. Dia menuke patala. Jadi kehidupan teh dia kurang diberkati, dia diberkati tapi kurang. Terima kasih, saya kembalikan. Right from the start, I knew that I found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. For 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take in front of me. Every breath